pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat beribadah di Gereja Cornerstone Baptis Injili Indonesia. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita saat teduh sejenak. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kebaktian hari ini kita mulai demi nama Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Turunlah kiranya kasih dan damai sejahtera atas kita sekalian. Saudara semuanya, mari kita semua bangkit berdiri. Kita semua akan memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu nomor 28, Mulia Majesty. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Segala hormat sembah puji
Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur dan terima kasih kepada Engkau ya Tuhan. Engkau yang patut kami puji dan kami sembah. Engkau adalah Raja di atas segala Raja dan Tuhan atas segala Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menyembah Engkau Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi Tuhan. Dan biarlah kami yang di bumi bersembah sujud di hadapan-Mu, memuji Engkau Tuhan yang baik dan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, berkatilah ibadah kami Tuhan dari awal sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kembali saudara sekalian, kita kembali akan memuji Tuhan sekali lagi dengan menyanyikan lagu 209, Yesus segala-galanya. Jesus is all the world to me. Mari kita menyanyi bersama-sama. Yesus segala-galanya dalam hidup kita, dan Yesus adalah sobat kita yang sejati. Bersama dengan gereja segala abad dan tempat, saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali, saat ini kita akan masuk ke doa syafaat. Jemaat sekalian, mari kita bersama-sama masuk dalam doa syafaat. Bapa kami yang di surga, sekali lagi kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari demi hari Tuhan senantiasa melindungi, memelihara, dan senantiasa menjaga kami, sehingga sampai hari ini kami tetap diberi kesempatan untuk beribadah kepadamu Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih buat Tuhan sudah menyediakan gereja buat kami, walaupun kami ibadahnya di rumah masing-masing, tapi Tuhan tetap menyediakan hamba-hamba Tuhan, menyediakan pelayan-pelayan Tuhan yang senantiasa boleh dengan tetap setia melayani kami semuanya. Bapa di surga, kami juga doakan buat setiap jemaat dimanapun mereka berada, yang saat ini mereka sedang ibadah. Kami bersyukur Tuhan tetap memberikan kesetiaan pada mereka untuk senantiasa datang beribadah ke hadapan-Mu Tuhan, walaupun di rumah masing-masing. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk setiap hamba-hamba Tuhan yang melayani di gereja kami Cornerstone, baik di dalam bahasa Indonesia maupun bahasa-bahasa yang lain. Demikian juga gembala sidang kami, Pendeta Lau. Tuhan senantiasa memberkati dia, berikan dia tubuh yang sehat, dan berikan semangat kepada setiap hamba-hamba Tuhan, supaya kami lebih setia lagi kepada Tuhan, dan lebih semangat lagi melayani Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk kondisi di dunia ini, khususnya untuk California, untuk San Francisco, dan Bay Area ini Tuhan. Kami doakan biarlah Tuhan yang campur tangan Tuhan. Kami serahkan seluruh Amerika juga Tuhan, agar sungguh-sungguh walaupun mungkin sudah agak bebas dalam memakai masker, biarlah Tuhan pakai, setiap orang boleh tetap menjaga dan memelihara kesehatan Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, saat ini kami tetap berdoa buat Indonesia yang COVID-19 berkecamuk di mana-mana. Kami berdoa untuk mereka-mereka yang sedang sakit Tuhan, Engkau sembuhkan mereka Tuhan. Kalau di antara mereka adalah orang-orang yang kami kenal Tuhan, biarlah Tuhan Engkau sungguh-sungguh pulihkan mereka, sembuhkan mereka Tuhan. Di kota-kota dimanapun kami doakan untuk pemerintah yang menangani ini Tuhan, dokter-dokter yang melayani, tetap Tuhan berikan semangat pada mereka, tetap jaga kesehatan mereka Tuhan, cukupkan obat-obat, rumah-rumah sakit, dan oksigen yang mereka perlukan. Semua kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami rindu dalam beberapa saat kemudian Tuhan sudah memulihkan bangsa dan negara kami Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk jemaat kami sekalian yang ada di San Francisco ini. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, kami doakan supaya Tuhan berikan mereka pekerjaan yang terbaik Tuhan. Mereka yang sudah dijawab Tuhan dengan doa dan sudah mendapatkan pekerjaan, kami bersyukur dan kami doakan agar pekerjaan yang mereka kerjakan boleh cocok, sehingga mereka boleh melanjutkan kehidupan mereka sehari-hari. Kami juga berdoa Tuhan secara khusus buat mereka yang sedang mengurus surat-surat di imigrasi. Tuhan, Engkau sendiri yang berikan kesabaran pada mereka, dan Tuhan akan berikan kepada mereka tepat pada waktunya. Bapa di surga, kami juga doakan untuk semua
anak-anak Tuhan yang saat ini sedang mengikuti ibadah melalui beberapa platform yang ada, baik YouTube maupun Facebook Tuhan. Kami doakan dimanapun mereka berada, Engkau Tuhan tetap memelihara mereka Tuhan. Berikan tubuh yang sehat, jaga dan pelihara keluarga mereka juga Tuhan. Tuhan, kami sadari doa yang kami panjatkan tidak sempurna Tuhan. Dan kami berdoa supaya Tuhan menyempurnakan doa-doa kami Tuhan. Kami mau tutup doa ini Tuhan dengan doa yang Engkau pernah ajarkan kepada murid-murid-Mu Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada pemimpin kebaktian. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hambanya. Kita menyanyikan lagu 235, Saatnya, In His Time. Untuk mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Pendeta Sobiman Saud. Kami persilakan. Shalom semuanya, selamat hari Minggu, selamat bertemu kembali. Dengan penuh sukacita kita bersama-sama kembali akan merenungkan firman Tuhan.
Saudara, pada hari ini saya mengajak kita melihat di dalam Perjanjian Baru. Kita akan lihat bersama Matius pasal 16 ayat 21 sampai ayat 28. Matius 16 ayat 21 sampai ayat 28, demikian firman Tuhan. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia, katanya, "Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-sekali tak akan menimpa engkau." 23, maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Ayat 24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." 25, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Anak Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ayat 28, aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Anak Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya. Kita sudah membaca firman Tuhan, berbahagia setiap orang yang setiap hari membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita datang minta pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur, terima kasih telah membaca firman-Mu. Kami bersyukur dan terima kasih untuk kesempatan yang indah hari ini kami boleh beribadah. Dan kami berterima kasih untuk Tuhan menyediakan hamba Tuhan untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan. Pakailah hamba-Mu Tuhan dengan segala kelemahannya, dengan segala ketidaktahuannya, berikan hikmat yang daripada Tuhan, supaya firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kita sudah membaca Matius 16 ayat 21 sampai ayat 28. Saya memberikan tema ikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib. Ikut Yesus, menyangkal diri, memikul salib. Nah saudara, setiap hari, dari mulai kita bangun pagi sampai kita mau tidur kembali, kita selalu diperhadapkan dengan pengambilan keputusan. Begitu kita bangun, kita memutuskan untuk gosok gigi, mandi, ganti pakaian, sarapan, berangkat kerja, telepon teman, telepon rekan bisnis,
Itu semuanya merupakan keputusan-keputusan yang kita ambil, saudara. Setiap hari. Nah, jadi keputusan-keputusan itu biasanya sangat penting. Apalagi keputusan perjanjian dagang dengan orang lain. Perjanjian bisnis dengan orang lain. Itu semuanya sangat penting. Namun di dalam seluruh kronologi kehidupan manusia, ada satu keputusan yang pernah ataupun barangkali sebentar lagi akan kita ambil, yang paling penting adalah mengikut Yesus. 1,5 tahun kalau kita mau genapkan, kita masing-masing di rumah beribadah. Apakah kita masih ingat keputusan penting yang pernah kita ambil? Kita katakan di hadapan Tuhan dengan sungguh-sungguh, "Oh Tuhan Yesus, aku mau menerima Engkau sebagai juru selamat. Oh Tuhan Yesus, aku mau bertobat, aku mau ikut Engkau, aku mau setia kepadamu." Apakah keputusan seperti ini saudara masih ingat? Okelah, saudara dan saya masih ingat. Apakah keputusan ini masih Anda dan kita sekalian jalankan? Saat ini kita harus melihat keputusan penting yang pernah diambil oleh murid-murid Yesus. Tuhan Yesus berkata kepada muridnya di dalam ayat 24 begini, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Dalam Injil Lukas dikatakan, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, mengikut aku setiap hari. Jadi tidak ada waktu yang senggang untuk tidak ikut Yesus. Tidak ada waktu untuk berhenti untuk mengikut Yesus. Itu berarti satu keputusan yang sangat penting, menyangkut harkat martabat hidup kita hari ini, besok, dan hari depannya. Harus ada konsekuensinya. Maka saudara, 3 hal yang cukup menarik ini akan kita lihat satu persatu. Yang pertama tentunya menyangkal diri. Yang kedua tentunya memikul salib. Dan yang ketiga yang disebut dengan mengikut Yesus. Yang pertama saudara. Yang pertama tadi saya katakan menyangkal diri. Apa arti menyangkal diri saudara? Menyangkal itu artinya tidak mengakui. Misalnya orang bertanya, "Apakah engkau bernama Saumiman?" Saya bilang, "Tidak, saya bukan Saumiman. Saya ini Daud." Ya. Itu artinya saya sedang menyangkal diri. Kita sempat mengambil barang orang lain, lalu orang bertanya, "Apakah engkau mengambil barang itu tersebut?" Kita katakan, tidak, aku tidak melihat sama sekali. Aku tidak mengambilnya." Itu menyangkal. Menyangkal itu juga berarti menjadikan kita itu melupakan diri kita. Seakan-akan kita tidak ingat lagi semuanya. Waktu Petrus ditanya, "Bukankah engkau yang sering bersama-sama dengan Yesus pada waktu berhadapan di depan persidangan Yesus itu?" Petrus berkata kepada orang-orang yang bertanya itu, tidak, bukan aku. Kalian salah lihat barangkali. Bukan aku, bukan. Bukan, mungkin wajahnya sama. Bukan. Nah saudara, selama 3,5 tahun, murid-murid Yesus itu bersama-sama dengan Yesus. Mereka sudah berpengalaman, mengetahui, mengenal satu dengan yang lain. Tetapi sayang sekali, para murid Yesus itu tidak mengenal Tuhan Yesus secara lebih mendetail. Konsep pemikiran mereka seperti yang dituduhkan terhadap Petrus, yaitu mereka itu masih bersifat duniawi. Bagi mereka,
Yesus itu diperlakukan seperti yang Petrus perlakukan terhadap dirinya. Waktu itu dia menarik tangan Yesus karena Yesus mau kembali lagi ke Yerusalem. Karena di Yerusalem itu ada tantangan, ancaman yang terjadi di situ. Petrus seakan-akan mau jadi pahlawan, jangan ke sana lagi. Itu sebabnya maka pada ayat ke-24, Yesus dengan tegas mengatakan, "Hai, setiap orang yang mau ikut aku, pertama, kalian harus menyangkal diri." Jadi setiap orang, siapapun juga, itu berarti tidak ada yang kecuali. Tidak ada dispensasinya. Tidak ada yang diprioritaskan. Ingat bahwa pada zaman itu, mengikut Yesus berarti murid-murid Yesus harus mengiringi Yesus menuju ke Yerusalem. Namun pada saat ini tentunya bukan seperti itu lagi, tapi mengikut Yesus zaman sekarang, zaman now, ada tantangan tersendiri. Tantangan mengikut Yesus artinya kita harus sungguh-sungguh hidup seperti apa yang Yesus lakukan. Maka syarat seorang pengikut Yesus, ia harus menyangkal dirinya. Dia harus membuang kesukaannya. Dia mesti melupakan hobinya. Apalagi hobi-hobi yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau dulu mungkin dia hobi main musik rock and roll, musik-musik keras, maka sekarang dia harus menyangkal semuanya itu. Musik tidak ditinggalkan, tetapi dia akan mengubah menjadi hobi terhadap musik gerejawi. Kalau dulu dia bersikeras untuk mempertahankan pendapatnya, untuk mau menang, untuk menyalahkan orang lain, maka kali ini begitu dia ikut Yesus, dia mesti mempertahankan pendapatnya, mengikut Yesus, sungguh-sungguh menyanjung Yesus, karena dia sudah menyangkal diri. Dalam Alkitab terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan melupakan kepentingan sendiri, tidak lagi memikirkan kepentingan sendiri. Rupanya sebelum kita ikut Yesus, kita memiliki egois, rasa egoisme, mementingkan diri sendiri. Apa-apa maunya untuk kita, apa-apa maunya kita yang banyak, apa-apa maunya kita yang menang, apa-apa maunya kita yang lebih hebat. Tetapi sebagai orang percaya, dia akan rela mengalah demi orang lain lebih hebat, demi orang lain yang menang. Dia tidak mengejar itu karena dia tahu yang lebih penting adalah mempertahankan mengikut Yesus, saudara. Saudara, Tuhan Yesus juga tidak meminta kita hidup asketis, artinya tidak minta kita menyiksa diri kita, tidak boleh makan daging, tidak boleh baca koran, tidak boleh nonton TV. Tidak seperti demikian, saudara. Ya kalau secara umum salah ya bermasalah. Judi misalnya, minuman keras, narkoba, itu ya perlu kita tinggalkan. Karena sudah kita ikut Yesus, menyangkal diri kita. Ada seorang penulis, dia memberikan pernyataan demikian, saudara. Manusia pertama tidak dapat berbuat dosa. Setelah kejatuhan, saudara, tidak dapat tidak berbuat dosa. Zaman anugerah seperti sekarang ini, semestinya kita dapat tidak berbuat dosa.
Jadi kalau di dunia ini menawarkan kepada kita hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, bertentangan dengan hukum misalnya, sebagai orang percaya, kita bisa menolaknya. Kita mesti dapat kekuatan daripada Tuhan memilih berkata tidak. Nah, hidup yang di dalam penyangkalan diri berarti hidup yang di dalamnya ada perubahan yang nyata. Kalau kita mengaku kita sudah mengubah hidup kita, diri kita sudah diubah, tetapi kita masih lakukan lagi, maka itu berarti kita hidup di dalam hidup yang halunisasi, saudara. Ngomong tok. Sebagai orang percaya, ketika dia mengingat masa lalu dengan hal-hal yang buruk, dengan hal-hal yang tidak mengindahkan Tuhan, dengan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, dia akan merasa malu datang ke hadapan Tuhan. Itu sebabnya ketika dia menyangkal diri, ia harus tanggalkan masa lalunya yang bobrok itu. Tanggalkan segala yang bertentangan dengan kehidupan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Saudara, benar dahulu hidup kita seperti seorang penjahat yang lebih kasar dari para penjahat-penjahat yang ada di dunia ini. Dosa kita banyak, perbuatan kita tidak menyenangkan orang lain, bahkan kita mungkin membuat orang lain menjadi susah. Tetapi tatkala Yesus mengatakan, "Ayo ikut aku." Itu artinya begitu kita respon mau ikut Tuhan Yesus, kita harus tanggalkan segala-galanya. Segala kebobrokan kita pada masa lalu. Segala kebobrokan yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan dan sesama harus kita singkirkan jauh-jauh. Dan yang menjadi pertanyaan bagi engkau dan saya, apakah kita sudah benar-benar menyangkal diri kita mengikut Yesus? Mari kita evaluasi diri kita masing-masing. Yang kedua, saudara, memikul salib. Dasar kata yang dipakai untuk kata memikul salib di sini dapat diterjemahkan dengan membawa atau juga mengangkat, saudara. Dengan membawa dan mengangkat, maka boleh diartikan ada beban tersendiri. Tapi ingat, saudara, memikul salib tidak berarti kita memikul salib Kristus. Tidak sama seperti salib yang dipikul oleh Tuhan Yesus. Salib Yesus sudah dipikul oleh Tuhan Yesus sampai ke atas kayu salib. Kita tidak perlu lagi memikul salib Tuhan Yesus. Yang perlu adalah kita memikul salib kita sendiri. Apa artinya, saudara? Kalau pada zaman Yesus disalibkan, Yesus memikul salib menuju ke Golgota, itu berarti selangkah demi selangkah Yesus menuju kepada kematian. Itu sama dengan kita sekarang ini bila dikatakan, kalau engkau mau ikut aku, engkau harus menyangkal dirimu, memikul salibmu. Itu berarti apa? Itu berarti kita harus mematikan diri kita. Mematikan keegoisan kita. Mematikan keinginan kita. Mematikan kesenangan kita. Supaya apa? Supaya kita boleh ikut Yesus. Dan bagi orang percaya, ketika semuanya itu ditinggalkan, dia akan mendapatkan kesenangan yang lebih. Dia akan mendapat kemenangan yang lebih karena mengikut Yesus. Saudara, mengikut Yesus itu berarti
menyerahkan nyawa kita sepenuhnya kepada Tuhan. Karena saudara, nyawa itu sangat berharga. Di dalam Alkitab mencatat yang kita tadi sudah baca, apa gunanya kita itu memiliki harta di seluruh dunia ini, tetapi kita harus kehilangan nyawanya. Kita memiliki harta yang banyak seluruh dunia, tapi nyawa kita hilang. Artinya nyawa kita itu sangat berharga. Zaman sekarang, khususnya di masa pandemik, semua orang sedang bergelut mempertahankan nyawa, saudara. Walaupun kita tahu dan kita percaya nyawa ada di tangan Tuhan. Namun kita sebagai manusia, jikalau diizinkan tentunya kita mau hidup di dunia ini. Dan banyak orang sedang mempertahankan menghadapi COVID-19. Sebab kita tidak mau hidup kita itu terbuang dengan sia-sia. Masih banyak yang mau kita kerjakan. Sebagai orang percaya, masih banyak tugas yang perlu kita lakukan. Kita masih perlu menjalankan panggilan Tuhan. Kita masih perlu menjalankan perintah-perintah Tuhan. Kalau kita dengar berita di Jakarta, saudara, saya melihat di media mencatat, jikalau media ini benar, ada 500-an orang yang setiap hari dikuburkan karena pandemik yang saat ini sedang berlangsung. Saudara, itu baru Jakarta. Belum lagi di daerah-daerah, saudara, yang tidak terhitung barangkali. Saudara, pada saat firman Tuhan ini disampaikan, ada beberapa orang yang saya kenal. Mereka sedang bergumul dengan antara hidup dan mati. Antara nyawanya sedang berbaring, sedang sakit, sedang kehilangan penciuman, sedang kehilangan rasa, sedang positif. Mereka sedang menunggu kapan pandemik ini segera berlalu. Nah, saudara yang saya kasih Tuhan, nyawa itu sangat berharga. Maka memikul salib itu berarti apa, saudara? Berarti kita rela menyerahkan yang paling berharga dalam kehidupan kita ini kepada Tuhan. Kalau nyawa saja berani kita serahkan kepada Tuhan, itu artinya melakukan apa saja atas perintah Tuhan. Pasti kita mau melakukannya, bukan? Saudara yang saya kasih Tuhan, khusus bagi teman-teman yang ada di San Francisco, yang ada di Cornerstone. Minggu depan gereja kita buka kembali seperti biasanya. Atas kemurahan Tuhan dan kasih sayang Tuhan, kita diizinkan kembali beribadah. Pada kesempatan ini juga saya menantang semua jemaat sekalian untuk mari sama-sama yang menyatakan mau memikul salib, yang menyatakan mau menyangkal diri, ayo. Apapun yang diperintahkan oleh Tuhan harus kita lakukan. Mari kita kembali datang beribadah kepadanya. Yang ketiga, yang disebut dengan mengikut aku. Kita sudah menyangkal diri kita. Kita sudah memikul salib. Sekarang kita mau ikut Tuhan. Ikut dari belakang. Ikut dari belakang, mau tahu apa yang Tuhan lakukan. Mengikut Yesus ada terpasang syarat di depan cukup berat. Tidak ada negosiasi, tidak ada KKN, tidak sogok. Itu sebabnya tatkala seorang pemuda yang kaya raya sekalipun datang kepada Yesus mau mengikut dia,
Tuhan Yesus tidak sembarangan mengambil pemuda itu menjadi muridnya, tidak. Dia tantang dia terlebih dahulu. Jual hartamu semuanya, bagikan kepada orang miskin. Ia mau pemuda itu datang dengan tangan yang hampa, kemudian Tuhan akan memberkati dia dengan tangan yang penuh. Saudara, acap kali ada banyak orang yang mau mengikut Tuhan. Dia mau tunggu sampai rasa aman terlebih dahulu. Kalau ada tantangan dari pihak keluarga, maka dia bilang tunggu dulu. Saya mau tunggu aman terlebih dahulu. Kalau ada tantangan dari pihak-pihak bisnis, karena dia tahu begitu dia percaya kepada Tuhan, dia bisa kehilangan orang-orang yang berbisnis dengan dia, maka tunggu dulu. Saudara, saya melihat ada banyak orang-orang yang disebut public figure. Dia rela tanggalkan mengikut Tuhan Yesus demi supaya kepopulerannya itu boleh terjangkau banyak orang. Saya ulangi, saya mendengar dan membaca, melihat ada banyak public figure yang rela meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan Yesus demi untuk supaya menyenangkan para pengagumnya, para pengikutnya, atau mau bersaing dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu artinya apa, saudara? Itu artinya dia telah membuang intan permata berlian yang Tuhan berikan kepada kita. Anugerah sudah disingkirkan, dianggap remeh. Demi untuk mendapatkan kepopuleran, demi untuk yang sementara di dunia ini, ia rela singkirkan kekekalan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, saudara, mengikut Yesus di sini boleh juga diartikan sebagai menjadi murid, menjadi pengikut yang setia, menjadi pengikut yang sungguh-sungguh taat, menjadi pengikut yang rela berkorban untuk Tuhan. Jadi bisa dibayangkan apa yang harus segera kita lakukan. Kita harus segera tanggalkan kesenangan-kesenangan yang selama ini ada dalam hidup kita yang bersifat sementara ini. Kita mungkin harus menanggalkan kepopuleran kita. Karena kita takut tidak populer, maka kita tidak bisa sungguh-sungguh menerima Tuhan. Barangkali juga kita akan tanggalkan harta kekayaan kita yang kita dapatkan dengan tidak jujur, seperti apa yang dikerjakan oleh Sakius. Dia kembalikan seluruh harta kekayaannya. Barangkali kita juga akan rela tanggalkan kawan-kawan kita yang selama ini senantiasa mengajak kita melakukan hal-hal yang tanda kutip bertentangan dengan firman Tuhan. Kadang kita mesti tanggalkan kampung halaman kita untuk pergi, untuk taat kepada firman Tuhan. Lakukan apa yang dikehendaki Tuhan. Dengan kata lain, kalau kita mau simpulkan menjadi seorang pengikut Tuhan, kita harus rela tanggalkan segala-galanya yang bersifat sementara di dunia ini. Sementara kita menerima kehidupan kekal yang daripada Tuhan. Nah, saudara, apa yang bisa kita pelajari firman Tuhan pada hari ini? Seorang pengikut Yesus harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Tuhan Yesus. Jadi, beranikah kita mengambil keputusan ini, meninggalkan apa yang merupakan kesenangan kita, hobi kita, kesukaan kita,
Tidak gampang bukan saudara? Orang yang suka berbohong, dia harus tanggalkan kebohongannya. Yang suka merokok, tanggalkan merokoknya. Yang suka korupsi, tanggalkan korupsinya. Yang suka dengan kesenangan-kesenangan dunia ini, harus tanggalkan semuanya. Tidak gampang. Apalagi dalam suasana pandemik. Saya lihat ada banyak orang yang, terutama para artis ya, public figure yang tergoda. Mereka terjerumus dalam narkoba karena mungkin mereka itu tidak mempunyai kesibukan. Sehingga mereka begitu santai, uang banyak, narkoba, mereka rame-rame pesta. Bahkan orang kaya sekalipun tidak menjamin mereka bebas. Justru orang kaya yang gampang terpengaruh karena dia gampang membeli dengan uang yang banyak tersebut. Tetapi kalau kita mau ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, syarat itu semuanya harus kita tinggalkan. Saudara almarhum Billy Graham mengatakan, keselamatan itu gratis, tetapi untuk menjadi murid ada harga yang dituntut, yakni segala sesuatu yang Anda miliki. Bangun pada hari Minggu, datang ke gereja beribadah, baca Alkitab setiap hari, doa, melakukan firman Tuhan setiap hari, baik di rumah, di kantor, di mana saja, di perjalanan, setiap saat, setiap hari. Itulah komitmen yang harus dilakukan oleh seorang pengikut Tuhan. Dan tidak ada rasa penyesalan tentunya. Tidak boleh ada rasa penyesalan dalam mengikut Tuhan. William Borden, saudara, seorang yang lulus SMA pada tahun 1904, maka sebagai hadiah kelulusannya, saudara, papanya itu mengirimkan dia berkeliling dunia, ditemani seorang pengantar. Maka Bapak Borden, pendiri perusahaan susu Borden itu, memberi putranya itu sebuah Alkitab untuk dibaca selama dalam perjalanan tersebut, dengan harapan agar boleh menjadi sumber inspirasi dalam persiapan dia memasuki perguruan tinggi, saudara. Maka selama dalam perjalanan keliling dunia itu, William mendengar panggilan Allah agar ia meninggalkan karir bisnisnya yang menjanjikan sukses dan untuk memberitakan Injil. Ia menulis 5 kata pada halaman Alkitab yang paling depan. Dia katakan, tidak ada yang dapat menghalangi. Saudara, William masuk kepada Universitas Yale, di mana ia sangat terpengaruh oleh seorang yang bernama Samuel Zweiner untuk memikirkan tentang orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Maka William merasa bahwa Allah memanggil dia untuk bekerja di antara orang-orang yang ada di China. Ia mengatakan kepada keluarganya bahwa ia tidak akan kembali ke bisnis keluarga. Setelah menyelesaikan pendidikannya di Yale, maka ia mengambil persiapan untuk mengabdikan dirinya menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Lalu dia menambahkan 4 kata lagi di depan Alkitabnya. Tidak ada kata mundur. Nah, setelah selesai dalam studinya di Universitas Yale dan di seminari, maka William tiba di Mesir untuk belajar bahasa Arab sebagai persiapan pelayanannya kepada orang-orang yang ada di sana. Nah, dalam waktu setahun setelah kedatangannya, ia terkena radang selaput otak dan ia meninggal tatkala berumur 26 tahun, saudara, masih muda. Ibunya pergi ke Mesir
untuk mengumpulkan barang-barang pribadinya. Salah satu di antaranya ialah Alkitabnya, saudara. Dan ia melihat di tengah-tengah Alkitabnya ada tertulis kalimat yang berbunyi, tidak ada penyesalan. Saudara, apa yang dibutuhkan oleh dunia saat ini adalah suatu generasi anak-anak Tuhan yang percaya, yang mempunyai moto, tidak ada yang menghalangi, tidak ada kata mundur, dan tidak ada penyesalan. Itu berarti saudara, dimanapun Anda saat ini, pengalaman apapun yang saudara alami saat ini, duka, penderitaan, kesulitan yang Anda alami, keadaan apapun yang saudara alami saat ini, engkau dan saya sebagai pengikut Yesus harus berkata, tidak ada kata mundur, tidak ada penyesalan. Sudah siapkah Anda dengan rasa tidak pernah menyesal mengikut Yesus? Mari kita berdoa. Bapa di surga, di tengah-tengah pandemik yang masih berlangsung, khususnya di tanah air kami Indonesia, ada banyak, ratusan barangkali ribuan orang meninggal, dan sebagian orang-orang yang kami kenal. Oh Tuhan, tentu hal ini membuat kami berpikir sejenak. Tuhan Yesus, aku mengasihi Engkau. Tuhan Yesus, aku senantiasa menyembah Engkau. Mengapa hal-hal seperti demikian terjadi di dunia ini? Tuhan, namun setelah membaca firman-Mu dan merenungkan firman Tuhan hari ini, kami diingatkan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini pasti Engkau ketahui, dan Engkau tidak pernah memberikan yang jahat kepada kami. Dan kalau hari ini sebagai pengikut Tuhan, kami biar belajar setia. Seperti William Burden yang mengatakan tidak ada kata menyesal. Tidak ada kata mundur. Dan juga tidak ada yang menghalangi. Kami mau ikut Engkau Tuhan setiap saat. Kami mau tidak ada halangan. Tetap setia. Pandemik tidak menghalangi kami Tuhan. Dan itu sudah kami lewati. Oh Tuhan, kalau minggu depan kami akan memulai kebaktian seperti biasanya. Kami juga berdoa supaya jemaat kami semuanya tidak ada yang terhalang untuk bisa kembali beribadah di gereja. Dan tidak ada kata mundur. Serta tidak ada penyesalan mereka untuk mengikuti Engkau Tuhan. Berkati setiap kami semua yang mendengarkan firman Tuhan dimanapun kami berada. Supaya kami tidak tawar hati. Supaya kami tetap setia. Supaya kami tetap taat kepada firman-Mu. Supaya kami tetap mengikuti Engkau Tuhan. Menjadi murid yang benar-benar setia dan benar-benar mengikuti Engkau seumur hidup kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita mengucapkan banyak terima kasih kepada Pendeta Song Miman Saud yang telah menyampaikan firman Tuhan pada setiap kita. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dan dorongan dalam hidup kita sehari-hari. Saudara, saat ini kita akan memberi persembahan kepada Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu 353, Hidupku ini ku serahkan. Take my life and let it be. Mari kita semua menyerahkan hidup kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ku membalas kasih
bangkit berdiri, kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan banyak terima kasih pada Engkau ya Tuhan, di mana pagi hari ini masih Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar firman-Mu dan untuk memberi persembahan pada Engkau. Tuhan, berkatilah persembahan yang sudah kami berikan dan pakailah ya Tuhan untuk memperluas kerajaan-Mu. Kiranya Tuhan tambahkan kepada iman kepada kami dan hati yang mengasihi Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari semua kita bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu doksologi disertai doa berkat dan amin song. Jemaat yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan, kasih dari Allah Bapa, anugerah dan keselamatan dari Yesus Kristus, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita hari ini, besok, dan sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ada pengumuman yang diberikan oleh Pendeta Saud, kami persilakan. Selamat siang semua, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Kita bersyukur hari ini kita tetap diperkenankan Tuhan untuk ibadah bersama-sama. Pada hari ini saya mau sampaikan kepada teman-teman sekalian yang mengikuti kebaktian, khususnya teman-teman yang tinggal di San Francisco, jemaat Cornerstone, pada minggu depan tanggal 18 Juli jam 2 siang kita kembali beribadah di gereja. Jadi melalui kesempatan ini saya mengundang Anda semuanya untuk datang kembali ke gereja, tetap setia kepada Tuhan, kita ibadah bersama-sama jam 2 siang. Ingat semua ya teman-teman.